Machu Picchu bukanlah kota hilang yang ditemukan Hiram Bingham, melainkan sebuah mahakarya rekayasa yang sejatinya adalah villa peristirahatan pribadi atau royal estate milik Kaisar Pachacuti, di mana keajaiban sesungguhnya bukan hanya terletak pada keindahan arsitekturnya, tetapi pada teknologi bawah tanah yang canggih. Di balik dinding granit yang tahan gempa dan sistem drainase jenius yang mencegah longsor selama 5 abad, tersimpan kisah kehidupan para Yanakonas atau pelayan multikultural yang hidup harmonis, mematahkan mitos lama tentang biara gadis matahari, dan membuktikan bahwa situs ini adalah monumen kemenangan manusia dalam beradaptasi dengan alam ekstrim sebelum akhirnya ditinggalkan perlahan seiring runtuhnya kekaisaran Inka. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. 24 Juli 1911. Pagi itu di lembah sungai Urubamba, Peru, udara terasa basah dan menggigit tulang. Kabut tebal yang biasa disebut penduduk lokal sebagai napas pegunungan menyelimuti tebing-tebing curam Andes, menyembunyikan puncak-puncaknya dari pandangan mata. Di tepi sungai yang bergemuruh liar itu, berdiri seorang pria Amerika jangkung berusia 35 tahun. Dia mengenakan kemeja lapangan, celana berkuda, dan topi fedora yang kelak akan menginspirasi karakter Indiana Jones. Namanya Hiram Bingham III. Dia adalah seorang dosen sejarah Amerika Selatan dari Universitas Yale. Bagi dunia barat, hari itu akan dicatat sebagai hari di mana kota hilang Inka ditemukan. Namun, jika kita melihat lebih dekat, hari itu sebenarnya adalah hari di mana sebuah kesalahpahaman besar dimulai. Bingham tidak sedang mencari tempat wisata. Dia sedang dalam misi obsesif. Dia mencari Vilcabamba, benteng terakhir tempat kaisar-kaisar Inka melarikan diri dari kejaran konkuistador Spanyol pada abad ke-16. Dia mencari ibu kota terakhir perlawanan, tempat emas dan sejarah Inka dikuburkan. Di pagi yang dingin itu, Bingham tidak terlihat seperti pahlawan penjelajah. Dia lelah, kedinginan, dan skeptis. Sehari sebelumnya, dia bertemu dengan seorang petani lokal bernama Melchor Arteaga. Arteaga yang tinggal di gubuk sederhana di tepi sungai, memberitahu Bingham bahwa ada reruntuhan sangat bagus di atas gunung yang dia sebut Machu Picchu, Gunung Tua. Bingham ragu. Dia sudah sering mendengar cerita tentang reruntuhan hebat yang ternyata hanya tumpukan batu kandang lama. Namun Arteaga meminta bayaran $1 perak atau sol untuk memandunya. Bingham setuju. Meski dengan setengah hati. Perjalanan mendaki itu adalah mimpi buruk. Tidak ada jalan setapak yang jelas. Mereka harus merangkak melewati semak belukar yang lebat, menghindari ular berbisa verdelens yang mematikan, dan menyeberangi jembatan batang kayu licin di atas jurang yang menganga. Rekan-rekan ekspedisi Bingham yang lain memilih tinggal di camp di bawah, menganggap usaha ini buang-buang waktu. Hanya Bingham dan seorang sersan polisi Peru yang menemani Arteaga mendaki Gunung Tua itu. Setelah berjam-jam mendaki dengan napas tersengal-sengal di ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut, mereka tiba di sebuah punggungan gunung. Dan di sanalah mitos kota hilang mulai runtuh. Bingham tidak menemukan kota mati yang sunyi dan tertutup hutan perawan. Dia menemukan kebun jagung. Di atas punggung gunung yang tersembunyi di awan itu, Bingham terkejut melihat dua keluarga petani, keluarga Richarte dan Alvarez yang hidup dengan damai. Mereka telah tinggal di sana bertahun-tahun. Mereka menanam jagung, kentang, dan minum air dari saluran irigasi kuno yang masih berfungsi dengan sempurna. Bagi keluarga Alvarez, Machu Picchu bukanlah kota hilang. Itu adalah halaman rumah mereka. Anak-anak mereka bermain petak umpet di antara dinding-dinding granit berusia 500 tahun. Mereka menggunakan batu ukiran halus peninggalan kaisar sebagai tempat menjemur pakaian. Bingham tercengang. Dia bertanya, di mana reruntuhannya? Keluarga itu tidak bisa mengantar Bingham berkeliling karena mereka harus bekerja di ladang. Jadi mereka menyuruh anak mereka yang laki-laki berusia 11 tahun, Pablito Alvarez. Bayangkan adegan itu. Seorang profesor Yale yang terpelajar, penjelajah hebat yang didanai National Geographic,
dipandu oleh seorang bocah petani berkaki ayam menyusuri semak belukar. Pablito membelah semak-semak tebal dan berkata, "Di sana, Tuan." Saat semak tersibak, mata Hiram Bingham membelalak. Di hadapannya berdiri dinding-dinding granit putih yang berkilauan ditimpa sinar matahari yang baru saja menembus kabut. Batu-batu itu dipotong dengan presisi yang mustahil, disusun tanpa semen, begitu rapat hingga silet pun tidak bisa masuk di antara celahnya. Dia melihat Toreon, atau kuil matahari, sebuah menara setengah lingkaran yang menyatu dengan batu dasar gunung secara organik. Dia melihat kuil 3 jendela yang menghadap ke alun-alun suci. Dia melihat ratusan terasering pertanian yang menopang kota itu agar tidak longsor ke jurang. "Ini melampaui apapun yang pernah saya lihat," tulis Bingham kemudian dalam jurnalnya. "Dinding-dinding ini adalah karya seni batu terbaik di dunia." Bingham segera menyimpulkan, dengan keyakinan yang salah namun penuh gairah, bahwa dia telah menemukan Vilcabamba, kota terakhir Inka. Dia juga berspekulasi bahwa ini adalah tempat kelahiran suku Inka, Tampu Toko. Dia memotret semuanya, dan foto-foto itulah yang kemudian terbit di majalah National Geographic edisi April 1913, mengubah Machu Picchu menjadi sensasi global dalam semalam. Hiram Bingham dinobatkan sebagai penemu Machu Picchu. Namun, disinilah analisis kritis sejarah harus meluruskan fakta. Apakah Anda bisa menemukan tempat yang sudah dihuni orang? Hiram Bingham bukanlah penemu dalam arti orang pertama yang melihatnya. Dia adalah orang luar pertama yang mempopulerkannya. Dia adalah Christopher Columbus versi arkeologi, menganggap menemukan dunia baru yang sebenarnya sudah penuh dengan penduduknya. Buktinya ada di dinding itu sendiri. Ketika Bingham memeriksa salah satu dinding di dekat kuil 3 jendela, dia menemukan coretan arang. Tulisan itu berbunyi A. Lizaraga 1902. Augustin Lizaraga, seorang petani lokal dari Cusco, telah menemukan tempat ini 9 tahun sebelum Bingham. Dia bahkan mencoba menyewakan tanah di sekitar reruntuhan itu untuk pertanian, tapi gagal karena medannya terlalu sulit. Bingham melihat tulisan itu. Dia mencatatnya di buku hariannya. Tapi dia tidak pernah menyebutkannya di buku terlarisnya Lost City of the Incas. Mengapa? Karena mengakui bahwa seorang petani lokal telah menemukannya lebih dulu akan merusak narasi kepahlawanan Bingham sebagai penjelajah pemberani yang menembus hutan perawan. Sejarah populer lebih menyukai narasi Indiana Jones, orang kulit putih yang berpendidikan menemukan harta karun di hutan, daripada narasi seorang petani lokal yang mencari lahan jagung baru. Selain Lizaraga, ada juga insinyur Jerman bernama Augusto Burns yang diduga telah membeli tanah di seberang Machu Picchu pada 1860-an dan mungkin telah menjarah beberapa artefak emas, meskipun bukti ini masih diperdebatkan. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan Bingham? Jasa Bingham bukanlah penemuan fisik, melainkan penemuan ilmiah. Dia membersihkan hutan yang menutupi situs itu. Dia memetakan kompleks tersebut. Dia membawa tim ahli osteologi, botani, dan geologi untuk mempelajari situs itu secara sistematis. Dia menyelamatkan Machu Picchu dari pelapukan hutan dan menjadikannya warisan dunia. Tanpa Bingham, Machu Picchu mungkin akan tetap menjadi kebun jagung keluarga Alvarez dan batu-batunya mungkin akan diambil untuk membangun pagar kandang babi. Namun, kesalahan terbesar Bingham bukanlah soal siapa yang pertama, melainkan soal apa tempat ini sebenarnya. Bingham mati dengan keyakinan bahwa dia menemukan Vilcabamba, benteng pertahanan terakhir Inka. Dia salah. Vilcabamba yang asli, sekarang disebut Espiritu Pampa, terletak jauh lebih dalam di hutan, di dataran rendah yang panas dan penuh nyamuk. Reruntuhannya kasar dan dibangun tergesa-gesa oleh orang-orang yang sedang dalam pelarian perang. Machu Picchu sebaliknya, terlalu indah, terlalu sempurna,
terlalu terbuka. Arsitekturnya menunjukkan perdamaian, bukan perang. Tidak ada tembok benteng militer yang tebal mengelilingi sisi kota, hanya dinding penahan tebing. Kualitas batunya adalah kualitas istana, bukan barak tentara. Letaknya di puncak gunung dengan pemandangan spektakuler menunjukkan bahwa tempat ini dibangun untuk dinikmati, bukan sekedar untuk bertahan. Jika ini bukan benteng perang dan bukan kota metropolis karena ukurannya terlalu kecil untuk menampung ribuan orang, lalu apa Machu Picchu sebenarnya? Selama berpuluh-puluh tahun setelah Bingham, para arkeolog bingung. Sampai pada tahun 1980-an sebuah dokumen kolonial Spanyol yang berdebu ditemukan di arsip di Cusco. Dokumen itu adalah surat hukum dari tahun 1568, sengketa tanah antara keluarga bangsawan Inka. Dokumen itu menyebut sebuah properti pribadi milik Kaisar Inka Pachacuti yang bernama Picchu. Teka-teki itu mulai terurai. Machu Picchu bukanlah kota hilang yang mistis. Machu Picchu adalah sesuatu yang jauh lebih manusiawi namun sekaligus lebih megah. Ia adalah villa pribadi, sebuah resort peristirahatan musim panas bagi orang paling berkuasa di benua Amerika saat itu. Hiram Bingham datang mencari benteng perang, tapi dia menemukan Camp David Kekaisaran Inka. Saat matahari terbenam di hari pertama penemuan itu, Bingham duduk di dekat api unggun keluarga Alvarez. Dia merasa telah menaklukkan sejarah. Dia tidak sadar bahwa dia baru saja menggores permukaan dari sebuah misteri yang jauh lebih dalam. Misteri tentang bagaimana sebuah peradaban tanpa roda, tanpa besi, dan tanpa tulisan bisa membangun istana batu di atas awan dan mengapa mereka meninggalkannya begitu saja. Jika Anda berdiri di alun-alun utama Machu Picchu dan menutup mata, Anda mungkin bisa mendengar gema masa lalu. Bukan suara derap langkah tentara yang bersiap perang, bukan pula gumam doa massal jutaan peziarah. Suara yang seharusnya Anda dengar adalah suara pesta. Bayangkan denting gelas emas yang berisi cica atau bir jagung, aroma daging lama panggang yang berlemak, tawa para bangsawan yang mengenaikan tunik wolfiku-nya terhalus, dan musik seruling yang memantul di dinding granit. Selama puluhan tahun setelah Bingham, dunia mengira Machu Picchu adalah benteng militer, biara suci para perawan, atau tempat kelahiran suku Inka. Teori-teori ini meskipun romantis, memiliki cacat logika yang besar. Pertama, Machu Picchu terlalu kecil untuk menjadi kota. Jumlah hunian yang ada hanya cukup untuk menampung sekitar 750 hingga 1.000 orang. Bandingkan dengan Cusco, ibu kota Inka, yang dihuni oleh ratusan ribu orang. Kedua, lokasinya aneh. Mengapa membangun kota di punggung gunung yang sulit dijangkau, jauh dari lahan pertanian yang luas, dan disekelilingi oleh hutan hujan? Jawabannya ditemukan bukan di reruntuhan itu sendiri, melainkan di arsip kolonial Spanyol yang berdebu. Dokumen sengketa tanah tahun 1568 yang ditemukan oleh sejarawan John Rowe pada tahun 1980-an memberikan kunci yang hilang. Dokumen itu menyebutkan bahwa tanah di sekitar Picchu adalah milik pribadi Inka Yupanqui, yang lebih dikenal sebagai Pachacuti. Siapakah Pachacuti? Dia adalah Alexander Agung Amerika Selatan. Dia adalah kaisar visioner yang mengubah kerajaan Inka dari kerajaan kecil di lembah Cusco menjadi Tawantinsuyo, Imperium Empat Penjuru, yang membentang dari Kolombia hingga Chili. Dia adalah penakluk, legislator, dan pembangun terhebat di Andes. Dan seperti orang-orang super kaya di zaman modern yang memiliki villa di Aspen atau pulau pribadi di Karibia, Pachacuti menginginkan tempat untuk melarikan diri. Machu Picchu adalah Royal Estate, villa peristirahatan pribadi kaisar. Camp David versi Andes. Bayangkan Machu Picchu sebagai Camp David atau Versailles versi Inka. Cusco, ibu kota kekaisaran, terletak di ketinggian 3.400 meter di atas permukaan laut. Di musim dingin atau Juni hingga Agustus, Cusco sangat dingin, malamnya membekukan tulang. Machu Picchu terletak hanya di ketinggian 2.400 meter, jauh lebih rendah. Ia berada di zona transisi menuju hutan Amazon. Udaranya hangat, lembab, dan penuh oksigen. Di sini anggrek tumbuh liar dan kupu-kupu berwarna-warni beterbangan. Bagi Pachacuti dan keluarga kerajaannya, Panaka, Machu Picchu adalah surga musim dingin.
Mereka datang ke sini untuk beristirahat dari urusan negara, untuk berburu di hutan sekitar, untuk melakukan diplomasi santai dengan pemimpin suku tetangga, dan untuk menyembah dewa-dewa mereka secara pribadi. Struktur bangunan di Machu Picchu mendukung teori ini dengan sempurna. Mari kita lihat kawasan kerajaan atau royal sector. Ini adalah area yang paling dekat dengan pintu masuk utama. Di sini batunya dipotong dengan kualitas terbaik. Dindingnya begitu halus hingga terasa seperti sutra saat disentuh. Di dalam kawasan ini terdapat sebuah ruangan yang memiliki fitur khusus, yaitu sebuah kamar mandi pribadi dengan saluran air yang dirancang khusus. Pancuran air di Machu Picchu berjumlah 16 buah mengalir berurutan dari atas ke bawah. Pancuran pertama yang airnya paling murni dan belum tersentuh orang lain mengalir langsung ke kompleks kediaman kaisar. Ini adalah kemewahan tingkat tinggi. Sementara rakyat jelata di Kekaisaran mungkin harus berjalan jauh untuk mengambil air, Kaisar Pachacuti memiliki air pegunungan segar yang mengalir langsung ke kamar tidurnya. Di dekat kamar mandi itu terdapat ruangan yang dibelai sebagai kamar tidur kaisar. Ruangan ini luas, memiliki ceruk-ceruk di dinding untuk menaruh patung atau perhiasan emas, dan yang paling penting, memiliki pemandangan spektakuler ke arah lembah suci dan gunung-gunung apu atau roh gunung di sekitarnya. Pachacuti tidak membangun ini untuk bertahan dari serangan musuh. Dia membangunnya untuk menikmati pemandangan. Kota para pelayan. Jika ini adalah villa pribadi, lalu siapa 750 orang yang tinggal di sana? Mereka adalah staf hotel. Kekaisaran Inca memiliki sistem kelas sosial yang unik. Ada kelompok orang yang disebut Yanaconas. Mereka bukanlah budak dalam pengertian barat, tetapi mereka juga bukan orang bebas. Mereka adalah pelayan yang terikat pada bangsawan atau raja, dibebaskan dari pajak tenaga kerja umum, mita, tetapi mendedikasikan hidup mereka untuk melayani tuan mereka. Analisis isotop pada kerangka gigi yang ditemukan di makam-makam Machu Picchu, yang akan kita bahas lebih dalam di bab 5, menunjukkan fakta yang mengejutkan. Orang-orang ini bukan penduduk asli daerah itu. Mereka adalah imigran. Isotop mereka menunjukkan bahwa mereka tumbuh besar di berbagai wilayah yang berbeda. Ada yang dari pesisir laut, makan jagung dan ikan. Ada yang dari dataran tinggi altiplano, makan kentang dan daging lama. Dan ada yang dari hutan Amazon. Machu Picchu adalah melting pot multikultural. Para Yanaconas ini adalah koki yang memasak daging rusa untuk kaisar, penenun yang membuat kain cumbi yang halus, pembuat keramik, dan petani yang merawat teras sering jagung. Mereka tinggal di sektor hunian yang lebih sederhana di sisi timur, terpisah dari sektor elit. Kehidupan di villa ini mungkin cukup nyaman bagi para pelayan. Analisis tulang menunjukkan bahwa mereka bekerja keras, tetapi tidak disiksa. Mereka tidak menderita malnutrisi. Mereka makan jagung dan daging, makanan yang cukup mewah. Menjadi pelayan di villa Kaisar Pachacuti mungkin dianggap sebagai posisi yang prestisius. Diplomasi dan agama di atas awan. Namun Machu Picchu bukan sekedar tempat pesta. Bagi Inca, politik dan agama tidak bisa dipisahkan. Pachacuti adalah seorang reformis agama. Dia mengangkat kultus inti, dewa matahari, menjadi agama negara tertinggi. Machu Picchu dirancang sebagai katedral alam untuk memuja matahari. Posisi Machu Picchu dipilih dengan presisi yang mencengangkan. Kota ini dikelilingi oleh sungai Urubamba, yang mereka sebut Wilcamayu atau sungai suci, yang melingkar seperti ular di bawahnya. Puncak Gunung Huayna Picchu di utara dan Gunung Machu Picchu di selatan membentuk sumbu utara selatan yang sempurna. Dan yang paling spektakuler adalah Intihuatana. Batu ini, yang terletak di titik tertinggi kota, sering disebut sebagai tiang penambat matahari. Bentuknya abstrak dengan tonjolan vertikal. Selama tahun-tahun, orang mengira ini adalah jam matahari atau sundial, tapi fungsinya jauh lebih spiritual dan astronomis. Pada saat titik balik matahari musim dingin,
Hari terpendek di setahun, sekitar tanggal 21 Juni, matahari berada di titik terjauhnya di utara. Bagi orang Inca, ini adalah momen kritis. Mereka takut matahari akan terus menjauh dan meninggalkan bumi dalam kegelapan abadi. Dalam sebuah upacara khidmat, para pendeta akan melakukan ritual di Intihuatana untuk mengikat matahari secara simbolis ke batu itu, memaksanya untuk kembali. Selain itu, posisi batu ini sejajar penuh dengan 4 gunung suci utama di wilayah itu, yaitu Salcantay, Pumasilo, Veronica, dan San Gabriel. Ini adalah desain langsekap sakral atau sacred landscape. Pachacuti tidak hanya membangun villa, dia membangun pusat ziarah elit, dia mengundang para pemimpin suku taklukan ke sini. Bayangkan efek psikologisnya. Seorang kepala suku dari wilayah yang baru ditaklukkan, diundang oleh Kaisar ke Machu Picchu. Dia berjalan mendaki jalan setapak yang menakutkan. Melihat kota yang melayang di atas awan, melihat bangunan batu yang mustahil, dan menyaksikan Kaisar melakukan ritual mengikat matahari. Kepala suku itu akan pulang dengan satu kesimpulan. Pachacuti bukan manusia biasa. Dia adalah putra matahari. Melawan dia adalah melawan dewa. Machu Picchu adalah alat soft power. Akhir dari sebuah villa. Jika tempat ini begitu indah dan penting, mengapa ditinggalkan? Jawabannya terletak pada sifat kepemilikan properti Inka. Dalam hukum Inka, ketika seorang kaisar meninggal, hartanya tidak diwariskan kepada kaisar berikutnya atau putranya yang menjadi raja. Tahta memang diwariskan, tetapi properti pribadi, istana, tanah, dan Yanakonas tetap menjadi milik mumi sang kaisar yang sudah meninggal. Mumi itu akan dirawat oleh keluarganya atau panaka seolah-olah dia masih hidup. Pelayan akan terus membawakannya makanan, mengganti pakaiannya, dan mengelola tanahnya. Ketika Pachacuti meninggal sekitar tahun 1471, Machu Picchu tetap menjadi miliknya. Penerusnya, Topa Inka Yupanqui tidak tinggal di sana. Dia membangun villa pribadinya sendiri di tempat lain, di Chinchero. Jadi, Machu Picchu melama itu melahan-lahan kehilangan relevansi politiknya. Ia tetap dihuni oleh panaka dan pelayan yang merawat memori Pachacuti, tetapi pusat kekuasaan telah berpindah. Lalu datanglah bencana sesungguhnya, wabah cacar dan perang saudara Inka diikuti oleh invasi Spanyol pada tahun 1532. Kekacauan ini memutus rantai suplai logistik. Panaka tidak lagi bisa membiayai perawatan villa mahal di atas gunung. Para Yanakonas yang kehilangan tuan dan tujuan perlahan-lahan meninggalkan kota itu. Sebagian kembali ke kampung halaman mereka, sebagian lari ke Vilcabamba untuk bergabung dengan perlawanan Manco Inca. Sekitar tahun 1572, ketika Spanyol akhirnya menghancurkan sisa-sisa terakhir perlawanan Inca, Machu Picchu sudah menjadi kota hantu. Hutan cloud forest yang ganas mulai merambat naik. Akar tumbuh menembus celah batu granit. Musit menutupi dinding granit putih. Dalam beberapa dekade, villa termewah di Amerika Selatan itu hilang di telan awan, hanya menyisakan beberapa keluarga petani lokal yang tahu rahasianya, menunggu Hiram Bingham datang 350 tahun kemudian. Machu Picchu bukanlah kota yang hilang karena dikutuk. Ia adalah sebuah mansion yang ditinggalkan karena pemiliknya meninggal dan ahli warisnya bangkrut. Namun meskipun hanya sebuah rumah liburan, upaya rekayasa untuk membangunnya adalah salah satu prestasi terbesar umat manusia. Di bab selanjutnya, kita akan melihat ke bawah tanah, ke tempat di mana keajaiban sesungguhnya disembunyikan oleh para insinyur Inka. Jika Anda mengunjungi Machu Picchu pada musim penghujan, November hingga Maret, Anda akan menyaksikan sisi lain dari kota di atas awan ini. Awan-awan itu tidak lagi terlihat romantis. Mereka berubah menjadi monster kelabu yang menumpahkan air dalam jumlah masif. Curah hujan di wilayah ini mencapai sekitar 2.000 mm per tahun. Itu setara dengan 2 meter air yang jatuh di setiap jengkal tanah.
Secara geologis, Machu Picchu adalah bencana yang menunggu terjadi. Kota ini dibangun di atas punggung gunung granit yang sempit, diapit oleh 2 jurang vertikal setinggi 400 meter yang jatuh langsung ke Sungai Urubamba yang bergolak di bawahnya. Dengan curang hujan setinggi itu, di atas lereng sit curam itu, hukum fisika sederhana seharusnya sudah berlaku berabad-abad lalu. Tanah longsor. Air seharusnya menjenuhkan tanah, mengubahnya menjadi lumpur, dan seluruh kota, istana, kuil, dan terasering seharusnya sudah meluncur jatuh ke dasar lembah, menyisakan hanya bekas luka di tebing. Tapi itu tidak terjadi. Selama lebih dari 500 tahun, Machu Picchu tidak bergerak 1 cm pun. Mengapa? Jawabannya tidak terletak di dinding batu indah yang difoto oleh turis. Jawabannya terkubur di bawah kaki mereka. Pada tahun 1990-an, seorang insinyur sipil hidrologi Amerika bernama Kenneth Wright melakukan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh Hiram Bingham. Dia tidak melihat ke atas, dia menggali ke bawah. Setelah bertahun-tahun penelitian, Wright sampai pada kesimpulan yang mengejutkan dunia arkeologi. Apa yang kita lihat di Machu Picchu, dinding, kuil, rumah, hanyalah puncak gunung es. Sekitar 60% dari total usaha konstruksi yang dilakukan suku Inka di sini berada di bawah tanah. Machu Picchu bukan sekedar proyek arsitektur, ini adalah mahakarya teknik sipil. Melawan musuh bernama air. Insinyur Inka, yang namanya telah hilang di telan sejarah, memahami satu hal yang fundamental. Musuh terbesar bangunan bukanlah gempa bumi atau waktu, melainkan air. Mereka tahu bahwa jika mereka ingin membangun villa abadi untuk Kaisar Pachacuti di tempat ekstrim ini, mereka harus mengendalikan air sebelum air mengendalikan mereka. Rahasia pertama adalah lantai. Machu Picchu tidak dibangun langsung di atas tanah liat atau humus gunung. Insinyur Inka mengupas puncak gunung itu. Mereka membuang tanah yang tidak stabil. Kemudian, mereka membangun kembali lantai kota itu dengan lapisan-lapisan yang dirancang secara ilmiah. Bayangkan sebuah kue lapis raksasa di bawah alun-alun kota. Lapisan atas, tanah humus subur untuk pertanian atau kerikil padat untuk jalan. Lapisan tengah, pasir kasar dan kerikil kecil. Lapisan bawah, batuan granit pecah, waste rock, dari sisa pemotongan batu bangunan. Sistem ini berfungsi sebagai filter raksasa. Ketika hujan badai turun, air tidak menggenang di permukaan dan mengubah tanah menjadi lumpur licin. Air merembas dengan cepat melalui lapisan pasir, lalu mengalir bebas melalui celah-celah batuan granit di bawahnya, dan akhirnya dibuang keluar ke lereng gunung dengan aman. Tanah di Machu Picchu tidak pernah becek. Bahkan setelah hujan deras berjam-jam, Anda bisa berjalan di alun-alun rumputnya tanpa membawa terumpah kaki. Sistem drainase bawah tanah ini begitu efisien sehingga Kenneth Wright menyebutnya sebagai mesin hidrolik. Anatomi terasering, lebih dari sekedar kebun. Fitur yang paling mencolok di Machu Picchu adalah ratusan andenes atau terasering hijau yang menuruni lereng gunung seperti tangga raksasa. Bagi mata awam dan bagi Bingham, ini hanyalah lahan pertanian, tempat menanam jagung dan kentang untuk memberi makan penghuni kota. Itu benar, tapi itu fungsi sekunder. Fungsi primernya adalah stabilitas struktural. Terasering ini adalah jangkar yang menahan gunung agar tidak runtuh. Dinding batu penahan, retaining walls, terasering ini dibangun miring ke arah dalam, sekitar 5 derajat, untuk menahan tekanan tanah dari belakang. Di balik dinding itu, struktur lapisannya sama canggihnya. Inca tidak sembarangan menimbun tanah. Mereka membawa tanah topsoil yang kaya nutrisi dari lembah sungai di bawah, ribuan ton tanah diangkut naik ke atas gunung tanpa roda, lalu meletakkannya di atas lapisan pasir dan batu. Terasering ini juga berfungsi sebagai termos raksasa. Dinding batu menyerap panas matahari di siang hari dan melepaskannya perlahan ke tanah di malam hari. Ini menciptakan iklim microclimate yang hangat, mencegah tanaman membeku di malam yang dingin,
dan memungkinkan mereka menanam tanaman yang biasanya tidak bisa tumbuh di ketinggian tersebut. Tetapi fungsi utamanya tetaplah drainase. Teres ring ini memecah energi air hujan yang meluncur turun dari puncak, mencegah erosi tanah, dan menyalurkan air ke dalam tanah dengan aman. Tanpa teres ring ini, Machu Picchu akan longsor dalam waktu kurang dari 50 tahun. Sistem pembuangan kota, 129 lubang penyelamat. Di tengah kota, tantangannya berbeda. Dengan ratusan atap jerami dan jalan batu yang keras, air hujan akan berkumpul dan menciptakan banjir bandang mini yang bisa merusak fondasi bangunan. Insinyur Inca merancang sistem drainase perkotaan yang terdiri dari sekitar 129 saluran pembuangan, outlets. Jika Anda berjalan di Machu Picchu dan melihat lubang-lubang kecil di dasar dinding bangunan atau saluran air kecil yang dipahat di jalanan, itu bukan hiasan, itu adalah sistem syaraf kota. Ada satu saluran utama, master drain, yang tersembunyi di bawah alun-alun utama. Panjangnya hampir 40 meter. Saluran ini mengumpulkan air dari sektor atas dan membuangnya ke hutan hujan di bawah sektor pertanian. Hingga hari ini, saluran-saluran ini masih berfungsi. Ketika hujan turun, air mengalir persis ke tempat yang direncanakan oleh Insinyur Inca 500 tahun yang lalu. Tidak ada pipa PVC yang pecah, tidak ada pompa yang macet. Hanya gravitasi dan batu. Kamar mandi kaisar dan air mancun kehidupan. Keajaiban teknik lainnya adalah penyediaan air bersih. Ingat, Machu Picchu ada di puncak gunung, tidak ada sungai di atas sana. Bagaimana 750 orang mendapatkan air minum? Mereka tidak mungkin mengangkut air dari sungai Urubamba yang ada 400 meter di bawah setiap hari. Insinyur Inca menemukan sebuah mata air alami di lereng gunung Machu Picchu, gunung yang lebih tinggi di selatan situs, sekitar 749 meter dari kota. Tugasnya, mengalirkan air itu ke kota dengan debit yang konstan, melintasi medan yang curam dan hutan lebat. Mereka membangun kanal batu sejauh 749 meter. Kanal ini lebarnya hanya sekitar 10-12 cm, tapi kemiringannya dihitung dengan presisi matematis yang menakutkan. Kemiringannya rata-rata 3%. Cukup miring agar air mengalir dengan lancar, tetapi tidak terlalu curam agar air tidak tumpah atau mengikis batu. Kanal ini membawa air ke sektor kota dan membaginya ke dalam serangkaian 16 air mancun, the 16 fountains, yang tersusun vertikal seperti air terjun buatan. Air mancun ini bukan untuk keindahan semata. Ini adalah keran umum. Penduduk datang ke sini dengan gentong tanah liat atau aribalus untuk mengambil air. Disinilah hierarki sosial terlihat dalam rekayasa. Air mancun pertama, yang airnya paling murni dan belum tersentuh siapapun, terletak tepat di sebelah kediaman Kaisar Pachacuti. Air itu mengalir masuk ke dalam kompleks kamar mandi kerajaan. Bayangkan kemewahannya. Di abad ke-15, di puncak gunung terpencil, Kaisar Inca memiliki sistem air mengalir pribadi di kamar tidurnya, sebuah teknologi yang saat itu bahkan belum dimiliki oleh banyak raja di Eropa. Versailles, misalnya, terkenal bau karena tidak punya sistem sanitasi yang baik. Setelah dari kamar mandi kaisar, air mengalir ke bawah ke air mancun untuk bangsawan, lalu ke pendeta, dan akhirnya ke air mancun untuk rakyat jelata di bagian paling bawah. Sistem ini dirancang untuk menyediakan sekitar 25-100 liter air per menit, cukup untuk kebutuhan minum, memasak dan mandi seluruh populasi kota. Fakta bahwa 60% usaha pembangunan Machu Picchu dihabiskan untuk persiapan lahan, fondasi dan drainase, mengajarkan kita sesuatu yang mendalam tentang pola pikir Inca. Dalam arsitektur modern dan barat, kita sering terobsesi dengan fasad, tampilan luar. Kita membangun gedung pencakar langit kaca yang megah, tetapi sering menghemat biaya pada sistem pipa atau fondasi yang tidak terlihat. Bangsa Inca sebaliknya, mereka memprioritaskan substansi di atas gaya. Bagi mereka, indah berarti berfungsi dan tahan lama. Mereka tidak membangun untuk satu generasi, mereka membangun untuk keabadian, paca. Mereka menyadari bahwa mereka adalah tamu di alam yang ganas.
Mereka tidak mencoba menaklukkan gunung dengan beton dan besi, mereka bekerja sama dengan gunung itu sendiri. Mereka menggunakan batu gunung itu sendiri untuk melindungi gunung dari erosi air. Inilah sebabnya mengapa 5 abad kemudian, setelah ditinggalkan, ditumbuhi hutan, dibakar dan diinjak jutaan turis, Machu Picchu masih berdiri tegak. Bukan karena alien, bukan karena sihir, tapi karena sekelompok insinyur genius yang mengerti bahwa rahasia untuk menyentuh langit adalah dengan memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana insinyur yang sama ini memecahkan masalah alam kedua yang lebih menakutkan daripada air, yaitu gempa bumi. 21 Mei 1950. Siang hari di Cusco, bekas ibu kota kerajaan Inka. Tanah mulai bergemuruh, bukan getaran kecil, melainkan guncangan dahsyat berkekuatan 6,0 skala Richter yang berlangsung selama beberapa detik, yang terasa seperti selamanya. Debu mengepul ke udara. Jeritan manusia memenuhi jalanan. Ketika debu mulai mereda, penduduk Cusco melihat pemandangan yang surrealis. Gereja Santo Domingo, bangunan kolonial Spanyol yang megah dengan arsitektur barok, hancur lebur. Menara loncengnya runtuh, dinding batanya retak dan ambruk. Namun di bawah reruntuhan gereja itu, sesuatu yang lain muncul. Dinding batu abu-abu tua yang halus, melengkung dengan anggun, berdiri tegak tanpa retak sedikit pun. Itu adalah dinding Coricancha, atau kuil matahari Inka. Selama berabad-abad, bangsa Spanyol telah berusaha menghapus jejak Inka dengan membangun gereja mereka di atas kuil Inka. Mereka menggunakan kuil itu sebagai fondasi. Gempa bumi 1950 itu membuktikan ironi sejarah yang kejam. Bangunan beradab dari Eropa runtuh menjadi puing, sementara bangunan primitif bangsa Inka di bawahnya tidak bergeming. Kejadian di Cusco ini adalah kunci untuk memahami keajaiban yang ada di Machu Picchu. Machu Picchu terletak di jantung cincin api Pasifik. Lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan bertabrakan di bawah kaki pegunungan Andes. Gempa bumi bukanlah kemungkinan di sini. Itu adalah kepastian. Jika insinyur Inka membangun Machu Picchu dengan cara orang Eropa, menggunakan semen dan mortar, kota itu sudah lama menjadi tumpukan batu di dasar sungai Urubamba. Semen itu kaku. Ketika bumi berguncang, benda kaku akan patah. Tapi Inka tidak menggunakan semen. Mereka menggunakan gravitasi dan gesekan. Mitos alien dan silet. Berjalanlah di sekitar kuil matahari atau kuil 3 jendela di Machu Picchu. Perhatikan sambungan antar batunya. Batu-batu granit itu, beberapa seberat 50 ton, bukanlah batu bata persegi yang seragam. Bentuknya poligonal, tidak beraturan, seperti potongan pasel raksasa yang gila. Namun mereka pas satu sama lain dengan presisi mikroskopis. Legenda populer mengatakan, silet pun tidak bisa diselipkan di antara celahnya. Dan itu benar. Presisi yang mustahil ini memicu teori-teori liar. Penulis seperti Erich van Daniken dalam bukunya Chariots of the Gods mempopulerkan gagasan bahwa bangsa Inka dibantu oleh alien. Bagaimana mungkin orang tanpa besi dan laser bisa memotong granit sekeras ini? Tanyanya. Mereka pasti menggunakan sinar laser luar angkasa atau teknik pelunakan batu dengan zat kimia tanaman. Teori alien ini merendahkan kecerdasan manusia. Realitasnya jauh lebih mengesankan daripada fiksi ilmiah. Insinyur Inka mencapai presisi ini bukan dengan teknologi tinggi, tetapi dengan kesabaran yang tak terbatas dan pemahaman mendalam tentang sifat batu. Mereka menggunakan teknik yang disebut ashlar masonry, atau pasangan batu aslar. Alat mereka sederhana, batu yang lebih keras. Granit memiliki tingkat kekerasan 6-7 dalam skala Mohs. Untuk memotongnya, Inka menggunakan batu sungai yang kaya akan hematit atau kuarsit, kekerasan 7 ke atas. Mereka tidak memotong batu seperti kita memotong keju. Mereka menumbuknya. Bayangkan ratusan pekerja duduk di bawah terik matahari memegang batu palu atau hammerstone seukuran genggaman. Tuk, tuk, tuk. Mereka memukul permukaan granit itu berulang kali, mengikisnya milimeter demi milimeter menjadi debu. Untuk menyambungkan dua batu raksasa dengan presisi perfect,
Mereka menggunakan alat yang mungkin serupa dengan jangka ukur atau scribe yang terbuat dari kayu. Prosesnya melelahkan. Letakkan batu baru di atas batu lama. Lihat celahnya. Angkat batu seberat 5 ton itu menggunakan tuas kayu. Tumbuk bagian yang menonjol. Turunkan lagi. Cek lagi. Ulangi ratusan kali sampai pas perfect. Ini adalah kerja keras yang brutal, tapi hasilnya adalah sambungan yang kedap udara. Tarian batu, seismik dansa. Inilah jeniusnya. Karena tidak ada semen, batu-batu itu tidak dilem satu sama lain. Mereka bebas bergerak. Ketika gempa bumi menghantam Machu Picchu, dinding-dinding ini tidak melawan getaran bumi. Mereka ikut bergerak bersamanya. Batu-batu itu akan bergetar, melompat sedikit, dan bergeser di tempatnya. Mereka menari. Energi gempa yang dahsyat itu tidak dipaksa berhenti, yang akan menyebabkan retak, tetapi diredam atau disipasi melalui gesekan antar batu. Dan karena bentuk batunya yang saling mengunci seperti puzzle, ada yang punya tonjolan, ada yang punya lekukan, batu-batu itu tidak bisa jatuh keluar dari barisannya. Setelah gempa berhenti, gravitasi menarik batu-batu itu kembali ke posisi semula yang terkunci rapat. Dinding itu menyembuhkan dirinya sendiri. Insinyur Inka juga menerapkan fitur anti gempa lain yang sering luput dari perhatian turis. 1. Pintu dan jendela trapesium. Perhatikan bahwa semua pintu dan jendela di Machu Picchu tidak berbentuk persegi panjang, melainkan trapesium. Lebar di bawah, sempit di atas. Secara fisika, bentuk ini jauh lebih stabil menahan beban atap saat tanah berguncang. 2. Sudut melengkung. Di kuil matahari, dinding batunya tidak memiliki sudut 90 derajat yang tajam. Sudutnya melengkung organik. Sudut tajam adalah titik lemah konsentrasi tegangan atau stress point saat gempa. Kurva menyebarkan tegangan itu. 3. Kemiringan dinding. Dinding-dinding bangunan tidak tegak lurus 90 derajat ke tanah. Mereka miring ke dalam sekitar 3-5 derajat. Ini membuat pusat gravitasi bangun lebih stabil dan mencegah dinding rubuh keluar menimpa orang di jalanan. Tambang di puncak dunia. Pertanyaan logistik yang sering ditanyakan adalah, bagaimana mereka membawa batu-batu raksasa ini ke puncak gunung? Apakah mereka menyeretnya dari dasar lembah? Itu tidak mungkin. Jawabannya cerdas dan pragmatis. Mereka tidak membawanya naik. Batunya sudah ada di sana. Machu Picchu dibangun tepat di atas sebuah kekacauan granit atau granite chaos, yaitu area patahan geologis di mana batuan dasar gunung hancur berantakan jutaan tahun lalu. Jika Anda berjalan ke tengah situs, Anda akan melihat area yang disebut The Quarry, tambang. Di sana Anda bisa melihat batu-batu yang belum selesai diproses. Ini adalah bukti forensik. Kaisar Pachacuti memilih lokasi ini bukan hanya karena pemandangannya yang indah seperti dibahas di bab 2, tetapi karena bahan bangunannya tersedia di tempat atau on-site. Para pekerja Inka memecah batu-batu besar itu menggunakan teknik pemuaian. Mereka akan mencari retakan alami pada batu, menyisipkan pasak kayu kering ke dalamnya, lalu menyiram pasak itu dengan air. Kayu yang basah akan mengembang dengan kekuatan hidrolis yang luar biasa, memecah granit sekeras baja. Pengikat batu, kunci 12 sudut. Di dinding-dinding Machu Picchu, kita melihat manifestasi filosofi Inka yang disebut Aini, timbal balik. Setiap batu memiliki bentuk yang unik, namun setiap batu menopang batu di sebelahnya. Ada batu yang memiliki 12 sudut, seperti yang terkenal di Cusco. Mengapa membuat batu dengan 12 sudut yang rumit jika batu kotak lebih mudah dibuat? Karena semakin banyak sudut, semakin banyak permukaan yang bersentuhan.
Semakin banyak permukaan yang bersentuhan, semakin tinggi gesekan atau friction. Dan gesekan adalah apa yang menjaga dinding tetap berdiri saat bumi mencoba meruntuhkannya. Batu kotak sederhana bisa meluncur jatuh saat gempa. Batu dengan 12 sudut terkunci mati, tidak bisa bergerak ke arah manapun. Teknologi batu menari ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting tentang arogansi arsitektur modern. Di dunia barat modern, kita membangun gedung pencakar langit dengan baja dan beton bertulang. Filosofi kita adalah kita akan membuat struktur yang lebih kuat dari alam. Kita akan melawan gempa. Filosofi Inka adalah kita tidak bisa mengalahkan alam. Kita harus bergerak bersamanya. Inka tidak mencoba mendominasi gunung dengan garis-garis lurus yang kaku. Mereka membiarkan dinding-dinding mereka mengikuti kontur alami batu dasar. Seringkali mereka tidak meratakan batu dasar gunung, melainkan memahat batu bangunan agar pas dengan bentuk batu gunung yang tidak beraturan. Ini adalah arsitektur yang rendah hati. Arsitektur yang mengakui bahwa manusia itu kecil dan gunung itu abadi. Ketika para penakluk Spanyol datang, mereka meremehkan bangunan Inka sebagai karya orang kafir yang primitif. Mereka membongkar bagian atas kuil-kuil itu untuk membangun gereja dan rumah bergaya Eropa. Namun Allah memiliki caranya sendiri untuk menghakimi. Setiap kali gempa besar melanda Peru, 1650, 1950, 1986, bangunan kolonial Spanyol retak dan runtuh. Sementara dinding Inka di bawahnya dan kota Machu Picchu di atas awan hanya bergoyang pelan, menari sebentar, lalu kembali berdiri tegak tak tersentuh oleh waktu. Teknologi primitif itu ternyata lebih maju daripada yang dibayangkan oleh para penakluknya. Mereka tidak membutuhkan semen. Mereka hanya membutuhkan keseimbangan. Di bab terakhir, kita akan menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya orang-orang yang memahat batu-batu ini. Bukan kaisar, bukan alien, tetapi manusia biasa yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melayani di atas awan. Pada tahun 1912, setahun setelah penemuan awalnya, Hiram Bingham kembali ke Machu Picchu. Kali ini, dia tidak mencari dinding atau kuil, dia mencari penghuninya. Tentu saja penghuninya sudah mati selama 400 tahun, tapi mereka meninggalkan jejak. Di lereng-lereng terjal di sekitar kota, tersembunyi di bawah batu-batu besar atau celah gua alami, Bingham menemukan kuburan. Timnya menggali sekitar 100 makam dangkal. Mereka mengumpulkan tengkorak, tulang paha, dan rahang. Bingham, yang bukan ahli anatomi tulang, membawa tulang-tulang itu ke Amerika Serikat. Dia berkonsultasi dengan ahli di sana, dan kesimpulan yang mereka tarik saat itu sangat mengejutkan. Ahli osteologi George Eaton menyatakan bahwa sekitar 80% dari kerangka yang ditemukan adalah perempuan. Bingham sangat gembira. Data ini sangat cocok dengan teori romantis yang sedang dia bangun di kepalanya. Jika mayoritas penghuninya adalah wanita, maka Machu Picchu pastilah sebuah tempat suci. Bingham menyimpulkan bahwa ini adalah tempat perlindungan bagi Aklakuna, atau yang dikenal sebagai perawan matahari. Dalam mitologi Inka, Aklakuna adalah gadis-gadis terpilih yang dikumpulkan dari seluruh imperium. Mereka hidup membiara, menenun kain untuk kaisar, membuat bir jagung atau cica untuk ritual, dan menjaga api suci. Mereka dilarang berhubungan dengan pria biasa. Narasi Bingham sangat memikat. Machu Picchu adalah kota para wanita, sebuah biara rahasia di atas awan, tempat para perawan suci melarikan diri dari penjajah Spanyol untuk menjaga tradisi Inka tetap hidup. Dunia menyukai cerita itu, sangat sinematik, sangat misterius. Sayangnya, cerita itu salah total. Sains mengoreksi sejarah. Mitos gadis matahari bertahan selama hampir 1 abad. Baru pada awal tahun 2000-an, teknologi forensik modern akhirnya membongkar kebohongan atau kesalahan jujur tersebut.
Seorang antropolog fisik bernama Dr. John Verrano dari Universitas Tulane melakukan pemeriksaan ulang terhadap koleksi tulang Bingham yang disimpan di Yale. Kali ini, dia tidak menggunakan mata telanjang. Dia menggunakan standar forensik modern. Apa yang dia temukan membalikan segalanya. Ternyata, George Eaton pada tahun 1912 melakukan kesalahan identifikasi gender yang fatal. Eaton membandingkan ukuran tulang orang Inka dengan standar ukuran tulang orang kulit putih atau Kaukasoid. Secara fisik, orang Andes atau Inka cenderung bertubuh pendek dan gracil atau tulangnya halus. Pria Inka rata-rata tingginya hanya 157 cm. Tulang mereka kecil. Bagi mata ahli anatomi tahun 1912 yang terbiasa melihat tulang pria Eropa yang besar, tulang pria Inka ini terlihat seperti tulang wanita. Analisis ulang Verrano membuktikan fakta baru. Rasio kerangka di makam Machu Picchu sebenarnya 50:50. Setengah pria, setengah wanita. Bahkan ada kerangka anak-anak dan bayi. Mitos biara perawan hancur seketika. Machu Picchu bukanlah tempat yang dihuni wanita saja. Itu adalah tempat tinggal keluarga. Pria, wanita, suami, istri, dan anak-anak hidup bersama di sana. Jika mereka bukan perawan matahari, lalu siapa mereka? Jawabannya ditemukan bukan pada bentuk tulang, melainkan pada kimia di dalamnya. Gigi yang bercerita, diaspora di atas awan. Arkeolog modern menggunakan teknik yang disebut analisis isotop. Prinsipnya sederhana, kamu adalah apa yang kamu makan dan minum. Air yang kita minum saat kecil meninggalkan jejak kimiawi atau isotop oksigen yang unik pada lapisan enamel gigi kita. Jejak ini terkunci selamanya. Jika Anda minum air dari dataran tinggi yang dingin, jejak isotopnya berbeda dengan air dari pantai yang panas atau hutan Amazon yang lembab. Ketika para ilmuwan menganalisis gigi dari kerangka Machu Picchu, hasilnya sangat mencengangkan. Hampir tidak ada dari mereka yang memiliki jejak isotop air lokal Machu Picchu. Artinya, hampir tidak ada penghuni Machu Picchu yang lahir di sana. Mereka adalah imigran. Isotop mereka menunjukkan keragaman yang luar biasa. 1. Ada yang berasal dari pesisir utara, wilayah Chimu, yang terbiasa makan jagung dan ikan laut. 2. Ada yang berasal dari dataran tinggi sekitar Danau Titicaca, wilayah Aymara, pemakan kentang dan daging lama. 3. Ada yang berasal dari dataran rendah hutan Amazon. Machu Picchu adalah sebuah melting pot, kuali peleburan multikultural. Ini mengkonfirmasi teori bahwa Machu Picchu adalah villa pribadi kaisar, bab 2. Orang-orang yang tinggal di sana adalah staf pelayan yang disebut Yanaconas. Yanaconas bukanlah budak yang disiksa. Dalam struktur sosial Inka, mereka adalah kelas pelayan khusus yang diambil dari berbagai suku taklukan untuk melayani bangsawan atau kuil. Mereka tidak terikat pada tanah desa mereka lagi, tapi terikat pada tuan mereka. Kaisar Pachacuti, sang penakluk, membawa pengrajin terbaik, koki terbaik, dan pembangun terbaik dari seluruh penjuru imperiumnya yang luas untuk tinggal dan bekerja di villa pribadinya. Kehidupan mereka di Machu Picchu, berdasarkan analisis tulang, tampaknya cukup baik. Tidak ada tanda-tanda kerja paksa yang brutal, seperti retak tulang akibat beban berlebih, yang sering ditemukan pada budak tambang. Tidak ada tanda-tanda malnutrisi, gigi mereka sehat. Tidak ada tanda-tanda kekerasan perang, luka bacok di tengkorak. Mereka hidup damai. Pria bekerja di ladang terasering atau merawat bangunan. Wanita menenun dan memasak. Mereka membentuk komunitas yang beragam, mungkin berbicara dalam berbagai bahasa, tetapi disatukan oleh tugas melayani kaisar. Akhir yang sunyi, bukan kiamat, tapi kepergian. Pertanyaan terakhir yang selalu menghantui adalah, bagaimana akhirnya? Jika Machu Picchu tidak ditemukan oleh Spanyol, tidak ada bukti kerusakan akibat pedang atau api di situs ini, mengapa kota ini kosong? Kemana perginya para Yanaconas itu? Jawabannya tidak dramatis, melainkan melankolis. Machu Picchu mati perlahan karena kehilangan tujuannya. Setelah kematian Kaisar Pachacuti, situs ini masih dirawat oleh keluarganya, Panaka. Namun ketika perang saudara Inka berlatus antara Atahualpa dan Huascar,
dan kemudian Spanyol datang membawa wabah cacar, sistem sosial Inka runtuh. Rantai pasokan terputus. Tidak ada lagi karavan lama yang membawa barang mewah dari Cusco. Para Yanokonas di Machu Picchu mendapati diri mereka sendirian di puncak gunung. Tuan mereka sudah mati, kekaisaran sedang runtuh. Tidak ada lagi makanan yang dikirim. Satu persatu mereka mulai pergi. Mungkin keluarga dari pesisir memutuskan untuk pulang ke laut. Keluarga dari Amazon turun kembali ke hutan. Mereka mengemasi barang-barang mereka yang berharga. Itulah sebabnya Bingham hanya menemukan sedikit emas. Semuanya sudah dibawa pergi oleh pemiliknya. Machu Picchu tidak ditinggalkan dalam satu malam karena bencana. Ia ditinggalkan seperti sebuah hotel yang bangkrut. Kamar demi kamar kosong. Lampu-lampu dimatikan. Pintu-pintu dibiarkan terbuka. Pada tahun 1572, ketika penguasa Inka terakhir, Tupac Amaru dieksekusi oleh Spanyol, Machu Picchu mungkin sudah benar-benar kosong, atau hanya dihuni oleh segelintir petani tua yang terlalu lemah untuk pergi. Hutan pun masuk. Akar pohon merobohkan atap jerami yang rapuh. Anggrek liar tumbuh di singgasana kaisar. Awan menutupi segalanya. Kota itu tertidur, menunggu. Saat kita menutup buku ini, kita tidak lagi melihat Machu Picchu sebagai kota hilang yang mistis atau kuil alien. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih mengesankan. Kemenangan kemanusiaan. 1. Kemenangan ambisi. Keinginan seorang kaisar untuk memiliki tempat istirahat di surga dan arogansi penjelajah yang memperkenalkannya pada dunia. 2. Kemenangan visi. Konsep resort peristirahatan yang memadukan politik, agama, dan kesenangan. 3. Kemenangan teknik. Sistem drainase bawah tanah yang genius yang mengalahkan hujan tropis. 4. Kemenangan adaptasi. Teknologi batu menari yang mengalahkan gempa bumi tanpa semen. 5. Kemenangan komunitas. Kehidupan harmonis para imigran Yanokonas yang membangun dan merawat tempat ini. Machu Picchu adalah bukti apa yang bisa dicapai manusia ketika mereka bekerja sama dengan alam, bukan melawannya. Batu-batu granit itu tidak disusun oleh sihir. Mereka disusun oleh tangan-tangan kasar yang kapalan, oleh keringat ribuan pekerja yang namanya tidak tercatat sejarah. Tetapi jejak isotopnya abadi di dalam gigi mereka. Hari ini, saat Anda mendaki ke sana dan melihat matahari terbit menyinari Huayna Picchu, jangan hanya melihat pemandangannya. Lihatlah batu di bawah kaki Anda. Rasakan air yang mengalir di salurannya. Ingatlah bahwa ini bukan kota hantu. Ini adalah rumah. Rumah bagi seorang kaisar yang ingin menyentuh langit dan rumah bagi para pelayan setia yang menjaga mimpi itu tetap hidup sampai akhir. Machu Picchu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu, kita cukup pintar untuk memahami ceritanya yang sebenarnya. Machu Picchu bukanlah kota hilang penuh mistis yang ditemukan secara heroik oleh Hiram Bingham, melainkan sebuah royal estate atau villa peristirahatan pribadi yang megah milik Kaisar Pachakutik. Analisis sejarah membuktikan bahwa situs ini tidak pernah benar-benar hilang dari pengetahuan penduduk lokal. Namun, narasi dan fungsinya disalahartikan oleh dunia barat selama berabad-abad. Jauh dari sekadar benteng pertahanan, Machu Picchu sejatinya adalah simbol kemewahan, diplomasi, dan spiritualitas, di mana elit Inka membangun Camp David versi Andes untuk merayakan kehidupan dan memuja matahari di atas awan. Keajaiban terbesar dari situs ini tidak hanya terletak pada estetika arsitekturnya di permukaan, melainkan pada kejeniusan rekayasa teknik sipil yang tersembunyi di bawah tanah. Sistem drainase canggih yang memakan 60% upaya konstruksi telah menjadi penyelamat utama yang mencegah kota ini longsor ke jurang akibat curah hujan ekstrim. Sementara, teknologi batu menari tanpa semen membuktikan kecerdasan bangsa Inka dalam beradaptasi dengan zona gempa. Ini adalah bukti kemenangan intelektual sebuah peradaban yang memahami bahwa untuk menciptakan keabadian, manusia harus membangun struktur yang selaras dengan hukum alam, bukan melawannya.
Pada akhirnya, sains modern telah berhasil mendekonstruksi mitos romantis tentang gadis matahari dan mengembalikan wajah manusiawi kepada para penghuni aslinya. Machu Picchu adalah rumah bagi Yanaconas, komunitas pelayan multikultural yang hidup harmonis bersama keluarganya yang didatangkan dari seluruh penjuru imperium. Kota ini mati bukan karena bencana instan, melainkan ditinggalkan secara perlahan seiring runtuhnya sistem sosial ekonomi Inka. Kini, Machu Picchu berdiri tegak sebagai monumen abadi kemampuan manusia untuk mengubah puncak gunung yang mustahil menjadi mahakarya peradaban. Masih percaya bahwa Machu Picchu adalah kota hilang yang penuh mistis atau markas alien? Bersiaplah untuk mengubah pandangan Anda sepenuhnya, karena realitas sejarahnya jauh lebih mencengangkan. Di balik kabut pegunungan Andes, tersimpan fakta tentang villa pribadi Kaisar Pachacuti yang dilengkapi teknologi anti gempa, batu menari, dan sistem rekayasa bawah tanah jenius yang menopangnya selama 5 abad. Jika Anda penasaran bagaimana peradaban tanpa roda bisa membangun istana di atas awan dan ingin membongkar mitos gadis matahari yang keliru, jangan biarkan sejarah terkubur lagi. Bagikan kisah ini kepada sesama pecinta petualangan dan temukan kebenaran utuh yang jarang terungkap di naskah lengkapnya. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.